Hai Sobat Dunia Film Channel, kembali lagi di Dunia Film Channel. Sebuah film dari Amerika Serikat The Menu tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang berkunjung ke pulau terpencil, untuk mencicipi makanan mewah, yang dimasak oleh koki terkenal, yang menyajikan menu gastronomi molekuler mewah, dengan memperlakukan makanan bak seni konseptual. The Menu menceritakan balas dendam Master Chef terhadap seluruh tamu undangan yang makan di restorannya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita saksikan alur cerita filmnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Pagi itu, di sebuah pelabuhan di Amerika Serikat, sepasang kekasih, Margot dan Tyler ingin berkunjung ke pulau terpencil, demi untuk menyantap hidangan di Houghton, sebuah restoran terkenal di sana. Mereka tidak sendiri, bersama dengan mereka, ada para sultan-sultan tajir, yang juga ingin ke restoran tersebut. Dalam kapal pesiar mewah itu, mereka juga disuguhi hidangan. Tyler yang suka pamer, tak lupa ia memotret hidangan tersebut. Tak lama mereka sampai di pulau tersebut. Namun, sebenarnya Margot tidak terdaftar dalam nama pengunjung, ia hanya sebagai pengganti. Mr. Ledford and Ms. Westerville? I'm Margot. We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible. Lalu mereka diajak keliling pulau tersebut. Out there right now, we're harvesting scallops. You'll eat them tonight. Pemandu menunjukkan beberapa ruang di restoran tersebut. Our smokehouse is in the Nordic tradition. So, what happens if you serve it on the 153rd day? Well, I suppose the bacteria would introduce it to the consumer's bloodstream and spread into their spinal membranes, after which point he or she would become incapacitated and shortly thereafter expired. Good thing we're pros, yes? Di dalamnya, para koki sedang menyiapkan hidangan pembuka untuk mereka. Elsa, sang pemandu tadi mengingatkan mereka, agar tidak memotret hidangan yang disajikan. Feel free to observe the cooks as they innovate, but please do not photograph our dishes. Entah dari mana, para koki tersebut mengetahui nama Tyler. You really know your stuff, Mr. Ledford. You know my name. Oh, we like to know everyone who dines with us. Setelahnya, para koki tersebut mengantar hidangan pembuka untuk mereka. We have a compressed and pickled cucumber melon, milk snow, and charred rice. Diam-diam Tyler memotret hidangan tersebut. Sepertinya, mereka sangat senang, dan menikmati hidangan tersebut. Yeah, baby. We're pathetic, aren't we? Tampaknya Tyler begitu memahami tentang dunia koki. Chefs, they play with the raw materials of life itself. Art on the edge of the abyss, which is where God works too. It's the same. Setelahnya, para koki menyiapkan hidangan pertama, untuk para pengunjung tadi. Dan sang Master Chef, Slowick memerintahkan koki untuk mengantar hidangan tersebut. Entah mengapa, tiba-tiba Tyler menangis, dia merasa terharu dengan kata-kata Slowick. Dan lagi-lagi, Tyler secara diam-diam memotret hidangan tersebut. Ternyata Tyler ingin sang Master Chef menyukainya. Like you? Ini Lillian Bloom, dia adalah seorang kritikus makanan, dan dia juga yang telah menemukan Slowick. Ini seorang artis terkenal, tetapi Slowick tidak menyukainya. Semua pengunjung tampak sangat menikmati jamuan di restoran tersebut. Saatnya hidangan kedua disajikan. Hidangan kedua ini sangat aneh. Sang master menamainya dengan sajian roti tanpa roti. So tonight, you get no bread. Para pengunjung menganggap itu sebuah lelucon dan candaan. It's gotta be a bit. Lillian mengkritik hidangan tersebut.
Tyler yang sok tahu, dia malah suka dan memuji hidangan tersebut. I mean, it's next level badass. Wait, you like this? Oh, yeah. Sepertinya Slowick mendengar kritikan Lillian. Miss Bloom, here is another broken emulsion. Courtesy of Chef Slowick. Lalu pengunjung yang lain meminta roti kepada Elsa. Could we please get a little bread, and some gluten-free for my friend as well? No. Did you say no? I said no, yes. Okay. You'll eat less than you desire and more than you deserve. Kemudian Tyler tidak sengaja menjatuhkan gelas. Dan Slowick pun menghampirinya. You haven't touched your food. There is no food. Please eat. Thank you for your concern, but I am perfectly capable of deciding when I eat and what. Lalu, Slowick memerintahkan untuk menyiapkan hidangan ketiga. Slowick menamai hidangan ketiga ini dengan nama kenangan. The next course is called Memory. One Tuesday, my father came home quite drunk. My mother grew angry and screamed at him, at which point he proceeded to wrap a telephone cord around her neck and pull it tight. To make him stop, I finally had to stab him in the thigh with kitchen scissors. Anehnya pada tortilla yang disajikan, terdapat gambar tiap orang dengan kenangan mereka masing-masing. The pictures, they're all of us. Lalu, salah satu pengunjung bertanya kepada Elsa, dari mana mereka mendapat itu semua. What are these? These are tortillas. Contain EcoBright's tax records and other documents showing how your company has created invoices with fake charges. Tyler bingung, dari mana para koki mengetahui perbuatannya. Lalu Margot memanggil pelayan. I'll tell you how you make it right. You send this shit back. Excuse me. Tetapi Tyler menganggap itu hal yang memalukan. Setelahnya Margot marah kepada Tyler. Kemudian Margot menenangkan diri di toilet. Just looking for the ladies' room. Right this way. Saat Margot membuka jendela toilet, ia melihat ada seseorang yang sedang membawa sayap putih. Tiba-tiba Slowick menghampiri Margot. I need to know, why don't you eat? Why do you care? Because I'm just not very hungry. Slowick bertanya tentang siapa Margot, karena Margot tidak terdaftar sebagai pengunjungnya. I'll ask again, who are you? I'm Margot Mills. I'm from Grand Island, Nebraska. You shouldn't be here tonight. Setelahnya mereka menyiapkan hidangan keempat. Slowick mengenalkan asistennya yang bernama Jeremy. Ladies and gentlemen, please meet sous chef Jeremy Loudon. Jeremy created the next dish. Jeremy membuat hidangan yang dinamai kekacauan. It's called the mess. Tiba-tiba Jeremy menembak mulutnya sendiri. Hal itu membuat pengunjung ketakutan. Ladies and gentlemen, your fourth course, sous chef Jeremy's the mess. Slowick menjelaskan bahwa hal itu bagian dari pertunjukan. Part of the show. This is what you're paying for. Setelahnya mereka menyiapkan hidangan kelima. Fifth course on order. Lalu salah seorang pengunjung, Leibran namanya, ia ingin pergi dari restoran itu. Tetapi Elsa berusaha menghalanginya, dan kemudian mereka memotong jari pengunjung tersebut. With which hand, Mr. Liebrand? What the fuck are you saying? Very well, left hand. Ring finger. Hal itu menyebabkan kekacauan, dan pengunjung yang lain ketakutan. Slowick menjelaskan lagi bahwa itu bagian dari menu. It's all part of the menu. Kemudian, Elsa memberikan cincin Leibran kepada istrinya. Your husband's ring, madam? Lalu Elsa memberitahu Margot bahwa Slowick ingin berbicara dengannya. Chef Slowick would like to see you in the kitchen. Lagi dan lagi Slowick menanyakan tentang siapa Margot. Slowick menyampaikan bahwa Margot bukan bagian dari rencananya. This entire evening has been painstakingly planned, and you were not a part of that plan. Slowick juga mengatakan
bahwa mereka malam ini akan mati semua. And then you'll let me live? Of course not. We're all gonna die tonight. Isn't that right? Slowick memberi waktu 15 menit untuk Margot mengambil keputusan. 15 minutes. I'll take a break between courses, and that is how long you have to decide. Lalu salah seorang pengunjung yang frustasi, berusaha memecahkan kaca restoran tersebut. Setelah menyajikan teh, Slowick memberi pengunjung kesempatan untuk bertanya. Are there any questions about me or Hawthorne? What the fuck is this happening, man? Well, I'll tell you. Think of yourselves as ingredients in the degustation concept. Lalu salah seorang pelayan menghidangkan emulsi rusak kepada Lillian Bloom. More broken emulsion, madam. Kemudian Slowick menunjukkan adegan di luar restoran. Pria yang menggantung di sana ialah pemilik pulau dan investor restoran tersebut. Just fucking tell us how to stop this. We'll stop it, okay? Can't stop it. Obviously, we have money. Just say how much and we'll give it to you. Slowick sengaja menenggelamkan pria itu. You hear? Suasana menjadi mencekam, semua pengunjung menjadi ketakutan. 15 menit sudah berlalu, waktu Margot untuk membuat keputusan sudah habis. What have you decided? I shouldn't be here. I guess I'm gonna have to make your decision for you. Kemudian Slowick mengajak pengunjung keluar. Come on, outside. Please. Come on, sir. Slowick mengenalkan asistennya yang bernama Catherine untuk mempresentasikan hidangan selanjutnya. Our next course will be presented by sous chef Catherine Keller. Our next course is called Man's Folly. Kemudian Slowick memberi kesempatan pengunjung laki-laki untuk kabur dalam waktu 45 detik, kemudian para pelayan akan mengejar mereka. To our male diners, we now offer you the chance to escape. You'll be given a 45-second head start, at which point members of my staff will try and catch you. Lalu, Catherine mengajak pengunjung wanita untuk masuk ke dalam. Care to join me inside? It's getting chilly. Kemudian, Catherine menyajikan hidangan ke-6, dengan nama kebodohan manusia. It's delicious. Yes, well. Pengunjung laki-laki, tidak ada yang berhasil kabur, mereka semua tertangkap oleh para pelayan. Special bite for the last guest to be caught. Slowick tiba-tiba menghampiri Tyler. Setelah mendengar percakapan Slowick dan Tyler, Margot marah kepada Tyler. Lalu Slowick menantang Tyler untuk memasak. Cook. Go on now. Seluruh pengunjung resto diminta untuk menyaksikan Tyler memasak. Please. Tyler is going to demonstrate his culinary expertise. Di luar dugaan, ternyata seorang Tyler tidak bisa memasak. Slowick menamai hidangan buatan Tyler dengan nama omong kosong Tyler. Wow. It's actually quite bad. Kemudian Slowick membisiki Tyler, lalu ia melepas baju kokinya dan meninggalkan tempat itu. Kemudian Slowick menyuruh Margot untuk mengambil tong besar di rumah asap. So, well, you will fetch the barrel instead. Do you remember the smokehouse? Yes, chef. Saat akan pergi, Margot melihat Tyler sudah mati dengan keadaan gantung diri. Sesampainya di rumah asap, Margot tidak segera mengambil tongnya. Ia justru mengambil pisau dan pergi ke rumah Slowick. Tiba-tiba Elsa muncul dari belakang dan mengambil pisau yang dibawa Margot. Elsa ingin membunuh Margot. No one is allowed inside Chef's house. You think you're special? Margot melawannya, dan upaya Elsa untuk membunuh Margot gagal, karena pisau itu menancap di lehernya sendiri. Kemudian Margot membuka ruangan di rumah Slowick. Dia menemukan gelombang radio, dan dia meminta pertolongan. Di restoran Slowick memberi kejutan kepada salah satu pengunjung yang sedang berulang tahun.
Setelah itu terdengar suara kapal dari luar. Slowik memberi penjelasan kepada petugas bahwa di sana tidak terjadi apa-apa. I got a report of disturbance. What kind of a disturbance? I don't wish to be rude, but as you can see, we're right in the middle of service. Petugas tersebut ingin meminta tanda tangan dari salah satu pengunjung, karena dia penggemar beratnya. Wow, I'm a big fan. Would you like this autograph? I don't want to bother you. Oh, no. It wouldn't be about... Lalu petugas melihat tanda tangan tersebut, ternyata isinya permintaan tolong. Hands on your head, everyone, now. You're joking. Ternyata petugas tersebut adalah orang suruhan Slowik, mereka bekerja sama. Good job. So in the kitchen, we all work together and nothing works at all. Slowik menyuruh menyiapkan hidangan terakhir. Final course, plating in 5. Dengan keberaniannya, Margot mengatakan bahwa ia tidak menyukai makanan Slowik. I don't like your food. What did you say? I said I don't like your food. Margot masih merasa lapar, dan ia meminta dibuatkan burger keju. I'm still fucking hungry. How hungry? Starved. What are you hungry for? A cheeseburger. Kemudian Slowik membuatkannya, lalu Margot memakan burger tersebut, dan Margot ingin membawa pulang sisa burger tersebut. Now that is a cheeseburger. But unfortunately, I think my eyes were a little bigger than my stomach. Can I get the rest to go? Kemudian Slowik membungkus burger tersebut, dan memberikan Margot hadiah. 1 cheeseburger to go. And a gift bag. Setelahnya, Margot pergi dari restoran tersebut, dan ia terbebas dari kematian. Kemudian para koki menyiapkan hidangan terakhir. Di tempat lain, Margot berusaha menghidupkan mesin kapalnya untuk ia pulang. Slowik membakar hidup-hidup semua yang ada di restoran itu, termasuk ia dan para koki. The purifying flame destroys us. We must be cleansed. I love you all. We love you, Chef! Saat Margot menepi, ia mendengar ledakan dari restoran tadi. Pada akhirnya hanya Margotlah yang selamat dari balas dendam sang Master Chef. Cerita berakhir, terima kasih telah menyaksikan.